Mulai merekam. Oke, selamat datang kembali di videoku. Jadi kali ini aku mau minjem buku dari Mas Dimas. Oke. Jadi bukunya ini tuh tentang mindset. Oke, sebelumnya Mas Dimas perkenalan lebih panjang lagi dan ini buku apa secara singkat dulu. Oh ya, aku Dimas, salah satu mahasiswa di Jogja. Mahasiswa biasa aja. Jadi emang nggak terlalu hobi baca juga, tapi salah satu buku yang pernah dibaca dan udah selesai juga ini buku tentang mindset ini. Buku mindset judulnya. Karya siapa? Karya Penulis buku laris self theories dari Carol S. Dweck, PhD. Jadi ini mungkin agak agak kebalik ya karena mirroring. Oke. Sebelum lebih dalam lagi, seperti biasa, ritual aku adalah membatasi obrolan kita selama 10 menit. 10 menit. Agar apa? Agar pembahasan kita tidak terlalu panjang dan konteksnya terjaga. Itu tujuannya sebenarnya. Oke, seperti biasa aku pakai timer handphone layar getar. Jadi 10 menit mulai dari sekarang. Oke. Jadi sudah ada tulisan di sini ya, 2 pola pikir. Oke, sebelumnya bisa dijelasin buku ini secara sederhana aja dan kaitan dengan tulisan 2 pola pikir. Oke. Ini kan buku ini kan judulnya mindset kan. Hmm. Mindset. Nah, mindset itu kalau di bahasa gampangnya itu pola pikir, pola berpikir. Jadi sebenarnya buku ini tuh ada banyak banget insight, cuma ada 2 yang tak perhatian ya, yang tak highlight, yang ini tuh penting gitu loh. Dari satu buku ini yang penting ya 2 hal itu dalam berpola pikir. Jadi ada 2 pola pikir, yaitu fixed mindset sama growth mindset. Intinya ada 2 itu dalam buku ini. Jadi secara garis besar di dalam buku ini menjelaskan 2 hal, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Growth mindset ya. Oke. Kalau misal cara penjelasan singkatnya itu gimana? Kalau growth mindset itu kan tumbuh ya. Uh-uh. Terus kalau fixed mindset itu kan berarti pola pikir yang tetap. Jadi penjelasannya di antara 2 pola pikir itu yang dijelaskan dalam buku ini, itu kalau orang-orang tuh punya 2 mindset yang berbeda biasanya tipenya. Itu ada orang yang punya fixed mindset, jadi orang yang bahasanya tuh kolot lah. Jadi kalau misalkan nih nongkrong ya kan, ketemu sama orang punya pendapat yang beda-beda. Nah, dia itu tipe orang yang nggak setuju dengan pendapat orang. Oke. Nah, dia tuh tipe orang yang nggak gitu dong, pendapatku gini, kamu salah semua. Nah, itu biasanya di netizen banyak tuh. Nah, itu digolongin tuh namanya fixed mindset. Jadi orang-orang yang ya dalam sepanjang hidupnya dia cuma tahu dengan sudut pandang itu. Di lingkungannya mungkin yang dia tahu ya cuma opini satu itu aja. Jadi emang nggak bisa menyalahkan orang itu karena emang dia taunya cuma itu gitu. Terus yang kedua tadi apa namanya? Growth. Nah, growth mindset itu tumbuh. Mindset yang orang yang karena emang dia punya helikopter view lah bahasanya. Jadi punya sudut pandang yang beda. Karena emang lingkungannya mungkin banyak diliputi dengan pendapat yang beda-beda, dengan insight yang berbeda-beda, ketemu orang yang beda-beda. Terus mungkin juga dia bacaannya banyak, terus banyak hal-hal yang masuk di kepalanya tuh bukan cuma satu pendapat gitu loh. Dia ngelihat ada pendapat satu beda, pendapat ini beda, pendapat ini beda. Jadi digabungin sama dia, terus ketemulah ternyata pendapat ini gitu. Jadi dia tuh berpikir kalau ya udah beda pendapat nggak apa-apa gitu loh. Walaupun dia tahu pendapat yang bener tuh ini, tapi bagi dia tuh misalnya nih, aku kasih kritik atau orang lain ngasih kritik dia, kamu tuh salah gini. Oh, ya nggak apa-apa kalau salah gitu loh. Jadi dia tuh orang yang menerima apapun bentuk kritiknya, apapun perbedaan. Intinya itu sih buku ini tuh. Oke, jadi kalau misal aku highlight atau aku tangkap berarti orang yang grow mindset itu memiliki sebuah wawasan yang luas gitu kan. Ya. Memiliki wawasan luas dan beberapa ilmu yang dia pelajari mungkin dari kehidupan, mungkin dari buku, mungkin dari perkuliahan, dan bisa tidak terlalu mengejudge
pendapat orang lain. Yang aku tangkap itu sebenarnya. Dan kalau misal dari Mas Dimas sendiri, ada gak sih hal yang bersinggungan atau hal yang dialami mungkin atau penerapan dari dua pola pikir ini di kehidupan Mas Dimas? Hal yang bersinggungan ya. Mungkin kalau bicara hal yang bersinggungan, aku dulu sebelum tahu buku ini, mungkin juga berpikiran ternyata apa ada juga sisi fixed mindsetnya gitu, ngerasa pendapat orang tuh ini salah nih, ini salah gitu. Yang bener pendapatku. Terus karena emang kebetulan aku termasuk orang desa gitu loh, orang pelosok lah. Tapi kebetulan emang terpapar banyak informasi ya kan, banyak media, tapi aku termasuk orang yang pilih-pilih konten ini, konten itu gitu. Jadi emang pilih-pilih konten-konten yang ya lebih berkualitas lah, bisa dibilang. Mencoba. Walaupun banyak juga yang nggak berkualitas. Itu pasti. Tapi karena itu emang jadi ngerasa ya udah, kalau ada orang yang beda pendapat ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau sekarang sih ada dua sisi itu, ada sisi yang fixed mindset, ngerasa ini kalau di tongkrongan nih kita tahu fakta yang bener tuh apa. Misal ada orang yang bilang bumi itu datar gitu. Tapi kan sebenarnya kan aku tahu gitu loh. Bumi itu kotak misalkan, contoh. Tapi ya udah aja. Tapi karena aku tahu yang bener tuh apa. Terus karena aku berpikiran ya udah sih, beda pendapat nggak apa-apa. Jadi ya udah aja, nggak apa-apa gitu. Jadi lebih slow aja sih, orang ngomong apa tuh ya udah. Oke, berarti aku nangkep banget. Kalau misal dari sisi aku, mungkin kalau misal memahami dua pola pikir, aku pernah punya pengalaman ketika mungkin lingkupnya lebih personal lagi, yaitu keluarga, ya kan? Aku mungkin mempunyai sebuah pola pikir di mana aku saat keluar rumah itu nggak boleh dari jam 10 malam ke atas jam 10 malam. Nah itu aku punya pola pikir itu. Nah tapi orang tua kan biasanya sebaiknya pulang sebelum jam 10 malam. Nah itu pola pikir yang motornya sangat bagus sekali ya. Backsound. Jadi pola pikir aku pengalaman pertama itu dari keluarga sebenarnya. Jadi ada bentrokan pola pikir. Jadi aku memahaminya pola pikir ketika kita nggak tumbuh atau memandang secara luas, itu bakalan berdampak buruk. Karena apa? Karena jika kita kolot, jika kita tidak memandang obrolan orang lain atau mindset orang lain, kita bakalan celaka gitu. Yang aku pahami gitu dari point of view gitu sih sebenarnya. Ada tambahan lain nggak secara apa lagi? Tambahan lain mungkin apa ya, lebih ke balik lagi di awal tadi yang pernah aku bilang sih. Misal nih ada orang yang berpikiran fixed mindset kayak enggak, orang aku taunya gini kok. Aku nggak menyalahkan itu, ya udah aja nggak apa-apa. Cuma mungkin sarannya nanti lagi kalau misalnya ada orang yang ngerasa nih kayak loh kok beda pendapat gitu kan, mungkin untuk mencoba lebih ini namanya apa ya, lebih legowo lah kalau orang lain berpendapat beda gitu, lebih leluasa lah, enggak kolot gitu, jangan terlalu kolot gitu. Jadi kayak jangan terlalu judgmental tadi, kayak misal salah ya udah salah gitu. Mungkin belajar itu sih, karena kan ya mestilah dalam tongkrongan aja udah kelihatan kok mesti orang beda-beda. Apalagi dalam keluarga aja udah kelihatan beda-beda. Iya, banyak mungkin ya kepala orang kan isinya masing-masing kan. Nah, itu. Terus kalau misalnya dari aku lagi, pola pikir ini tumbuh mungkin ya tadi tongkrongan, keluarga atau lingkungan yang kita tempati gitu kan. Ya itu bakalan membuat kita tumbuh, kecuali kamu introvert, kamu nggak main gitu. Tapi mempelajari pola pikir ini bukan berarti kita harus nongkrong terus, nggak harus keluar rumah terus. Kita bisa baca buku atau tontonan yang mungkin
ya bermacam-macam lah tontonan gitu. Sebenarnya banyak caranya, banyak pintunya gitu. Itu sih. Mungkin untuk obrolan dua pola pikir ini cukup sekian dulu karena memahami dua pola pikir ini sangat luas ya. Mungkin kalau misal kalian mau mempelajari itu juga, kalian bisa membenah diri dengan cara apa? Dengan cara ya ngobrol sama orang lain, terus baca buku mungkin, terus banyakin komunikasi lah sama orang lain. Enggak agar pendapat kita atau pola pikir kita itu enggak terlalu terkungkung. Iya. Bahasanya itu apa ya? Ya enggak mengetahui keadaan luar lah itu. Makanya ya mainlah sekali apa namanya ya. Selain itu ya kalau misal kalian punya yang rasa kalian ada pola pikir atau pemahaman yang sangat wah motornya sangat luar biasa. Efekson. Pemahaman yang kurang gitu ya kalian bisa belajar di luar lah. Oke. Iya, benar. Ini waktunya udah selesai. Jadi untuk hari ini aku serahkan kepada Mas Dimas karena biasanya aku mengakhiri kalimat atau video ini dengan sebuah ya udah penutup aja biasa. Minimal kalau paling gampang karena kita kan terpapar sosmed yang sangat luar biasa. Paling enggak kalau di sosmed nih yang kita follow tuh nggak cuma apa yang kita suka. Misal nih, kan misal mayoritas agama Islam, yang kita follow ya nggak apa-apa kok. Coba kita follow yang agama Kristen, yang agama Buddha, yang agama Hindu, agnostik gitu. Jadi kan kita kan tahu kan postingan-postingan mereka tuh apa aja, apa yang ada di pikiran mereka tuh apa aja dalam membuat karya, membuat video atau membuat caption itu kelihatan loh. Oh ternyata agama Islam tuh orangnya gini ya, satu orang ini berpikiran kayak gini. Terus agama Kristen, oh ternyata dia tuh berpakaian seperti ini. Kan beda ya agama Islam sama Kristen gitu. Kalau Hindu, oh ternyata gini, Buddha ternyata gini. Minimal itu aja sih. Terbiasa buat hal yang beda lah kalau follow orang. Yang cuma yang disuka aja. Itu aja sih minimal. Oke. Siap, terima kasih buat Mas Dimas sudah membuat konten bersamaku dengan judul Dua Pola Pikir. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton sampai terakhir ini. Mungkin jumlahnya 12 menitan ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misal kalian mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa diceritakan, tinggal komen di bawah. So, terima kasih semuanya. Bye bye.